Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin, NIM A5125200092. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori belajar humanistik dan teori belajar konstruktivistik. Nah, teori humanistik, yang dimana teori humanistik ini adalah teori belajar yang menekankan bahwa proses pembelajaran bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari segi emosi, nilai, sikap, dan kepribadian seseorang. Belajar dianggap berhasil jika siswa ini mampu memahami dirinya dan berkembang secara optimal. Nah, kemudian tokoh dari teori humanistik ini ada Abraham Maslow yang mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu bertingkat dan pelajaran itu efektif jika kebutuhan dasar siswa itu terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian ada Charles Rogers. Beliau menjelaskan bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa, yang dimana guru ini menjadi sebagai fasilitator yang membantu siswa agar menemukan potensi dirinya. Dan kelebihan dari teori ini yaitu seorang siswa itu mampu membentuk kepribadian, meningkatkan motivasi serta menghargai perbedaan individu mereka masing-masing. Dan kelemahannya dalam pembelajaran yaitu keterbatasan dalam penerapannya. Maksudnya seperti sulit secara objektif dan kurang efektif jika siswa itu terlalu banyak. Kemudian kita masuk di kelebihan dari teori humanistik ini atau keunggulannya yang dapat diperoleh dalam pembelajaran, yaitu seorang guru mampu membentuk kepribadian, meningkatkan motivasi, serta mampu menghargai perbedaan individu setiap siswanya. Dan kelemahan dari teori humanistik yaitu keterbatasan dalam penerapannya. Nah, jadi seorang guru ini sulit mengukur secara objektif dan kurang efektif jika jumlah siswa ini terlalu banyak. Dan selanjutnya ada implikasi dalam pembelajaran. Dalam teori humanistik ini implikasinya adalah guru itu mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman, memberi kebebasan berpendapat pada siswa, dan mendukung perkembangan diri seorang siswa. Kita masuk di teori kedua, yaitu teori belajar konstruktivistik. Nah, teori belajar konstruktivistik ini menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberikan secara langsung, melainkan dibangun sendiri oleh siswa melalui pengalaman, interaksi, dan proses berpikir. Nah, tokoh pada teori konstruktivistik ini yaitu ada Jean Piaget. Beliau menjelaskan bahwa pengetahuan dibangun melalui proses perkembangan kognitif, yaitu kognitif berpikir sesuai tahap usia. Dan kemudian ada Lev Vygotsky yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam belajar, seperti diskusi dan kerjasama dengan orang lain. Kemudian kelebihan dari teori ini yaitu dalam pembelajaran. Nah, ini dapat membuat siswa lebih aktif, berperan aktif dalam kelas, mampu berpikir kritis, dan mampu memahami materi secara mendalam karena belajar dari pengalaman itu sendiri. Nah, kelemahan dari teori
konstruktivistik ini yaitu keterbatasannya, seperti membutuhkan waktu lebih lama. Yang dimaksud di sini yaitu seorang membutuhkan waktu yang lama ini, maksudnya seorang siswa harus mengaitkan lagi materi yang dia pelajari ini dengan kegiatan yang dia dapat di lingkungannya, dan bisa berisiko terjadi kesalahpahaman jika tidak ada bimbingan dari guru. Kemudian implikasi dalam penerapannya dalam pembelajaran, di mana siswa ini aktif mencari dan menemukan pengetahuan sendiri, sedangkan guru berperan sebagai pembimbing atau fasilitator. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.